Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangkaian ibadah haji dan umroh, sa'i merupakan salah satu ritual yang memiliki makna mendalam. Sa'i melambangkan perjalanan Siti Hajar dalam mencari air untuk putranya, Ismail, dan mengajarkan kita tentang ketekunan dan keyakinan kepada Allah. Meskipun terlihat sederhana, penting bagi setiap jemaah haji maupun jemaah umroh untuk memahami tata cara ibadah sa'i yang benar agar setiap langkahnya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, mulai dari niat hingga 7 kali perjalanan antara Bukit Safa dan Marwah. Semuanya memiliki aturan yang harus diperhatikan. Dengan mengetahui tata cara ini diharapkan ibadah sa'i kita lebih khusyuk dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'i berasal dari bahasa Arab yang artinya berlari atau berjalan cepat. Sa'i merupakan salah satu rangkaian ibadah haji dan umroh yang penting dilaksanakan oleh calon jemaah haji dan umroh. Ibadah sa'i ini dilakukan dengan cara berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ibadah sa'i memiliki makna yang sangat penting bagi seorang muslim, karena melalui ibadah sa'i kita diajak untuk merenungkan perjuangan Hajar, istri Nabi Ibrahim yang berlari-lari kecil dan mencari air untuk putranya, Nabi Ismail. Dikisahkan Nabi Ibrahim pernah meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah Tandus di Mekah atas perintah Allah. Dan dalam keadaan kehausan, Hajar berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air. Akhirnya air Zam-Zam pun muncul sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perjuangan Hajar inilah yang menjadi simbol kesabaran, keikhlasan dan kepasrahan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum melakukan sa'i adalah wajib. Dalam surat Al-Baqarah ayat 158 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan bagian syiar agama Allah. Maka siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Allah tidak akan menerima haji atau umroh seseorang yang tidak melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum melakukan ibadah sa'i, kita perlu melakukan persiapan yang matang agar dapat menjalankan ibadah ini dengan baik. Yaitu persiapkan fisik dan mental sangat penting sebelum melaksanakan ibadah sa'i. Kita perlu memastikan bahwa kondisi fisik dan mental kita dalam keadaan prima agar mampu menjalani ibadah sa'i dengan baik. Dan sebelum melaksanakan ibadah sa'i, kita juga perlu memahami dengan baik rute yang akan dilalui. Mengetahui dengan jelas rute sa'i akan membantu kita untuk menjalani ibadah ini dengan lebih khusyuk. Selain itu, kita juga perlu menyiapkan perlengkapan yang diperlukan seperti air minum dan alas kaki yang nyaman untuk menjalani ibadah sa'i dengan lancar. Tata cara melakukan sa'i yang benar, yaitu yang pertama kita memulai sa'i dari titik awal, yaitu Bukit Safa. Ibadah sa'i dimulai dari Bukit Safa, di mana kita akan memulai perjalanan ke Bukit Marwah sambil membaca niat. Kita melakukan sa'i dengan berjalan kaki bagi yang mampu dan boleh menggunakan kursi roda atau skuter matic bagi yang uzur.
wajib melakukan perjalanan sa'i dari Bukit Safa dan mengakhirinya di Bukit Marwah dalam 7 kali perjalanan. Perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali perjalanan. Sebaliknya, perjalanan dari Marwah ke Safa juga dihitung sebagai 1 kali perjalanan. Dengan demikian, hitungan ke-7 berakhir di Marwah. Selain itu, selama perjalanan rute sa'i, kita perlu menjalaninya dengan penuh khusyuk. Karena ibadah sa'i merupakan waktu yang tepat untuk berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat sa'i, maka kita dianjurkan untuk berlari-lari kecil saat melintasi lampu hijau. Bagi jemaah laki-laki disunahkan untuk melakukan ar-rami atau berlari-lari kecil saat melintas di sepanjang lampu hijau, sementara jemaah perempuan cukup berjalan biasa. Ketika sa'i, maka kita dianjurkan untuk berdoa di sepanjang perjalanan. Kita dapat membaca doa dan dzikir di sepanjang perjalanan sa'i dari Safa ke Marwah dan dari Marwah ke Safa. Begitu juga setiap kali mendaki Bukit Safa dan Marwah, juga membaca dzikir dan doa pula yang sesuai kita inginkan. Setelah tiba di Bukit Marwah sebagai titik akhir, kita dapat membaca doa dan setelah itu tidak perlu sholat sunnah setelah sa'i. Dalam ibadah haji dan umroh, melaksanakan sa'i dengan benar merupakan bagian yang sangat penting. Dengan memahami tata cara sa'i yang benar, kita diharapkan dapat menjalani ibadah sa'i dengan khusyuk dan memperoleh manfaat spiritual yang besar dari ibadah ini. Pentingnya memahami tata cara sa'i yang benar juga menjadi harapan agar ibadah sa'i dapat dilaksanakan dengan penuh kekhusyukan dan kesungguhan. Sa'i yang merupakan salah satu rukun dalam ibadah haji yang dilakukan dengan berjalan atau berlari-lari kecil sebanyak 7 kali bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dan amalan ini wajib dilakukan saat beribadah haji dan umroh dan tidak dapat digantikan dengan amalan lain. Sa'i yang merupakan salah satu rangkaian ibadah haji dan umroh yang dilakukan dengan berjalan atau berlari-lari kecil bolak-balik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Sedangkan dalam bahasa Arab, sa'i berarti berlari atau berjalan cepat. Dan sa'i merupakan salah satu rukun haji dan umroh yang harus dilakukan oleh setiap jamaah. Dan sa'i dimulai dari Bukit Safa, kemudian berjalan atau berlari-lari kecil ke Bukit Marwah, dan kembali lagi ke Bukit Safa, dan perjalanan ini diulang sebanyak 7 kali. Jarak antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sekitar 400 meter, sehingga total jarak yang ditempuh dalam sa'i adalah sekitar 3 km. Saat berada di lampu hijau selama sa'i haji, jemaah pria disunahkan untuk berlari-lari kecil di sepanjang jalur tersebut, sementara jemaah biasa disarankan berjalan biasa. Lampu hijau menandakan bagian yang lebih pendek di jalur sa'i, yang merupakan tempat di mana Siti Hajar berlari untuk mencari air bagi Nabi Ismail. Lampu hijau merupakan penanda di sepanjang jalur sa'i yang menandakan bagian di mana Siti Hajar berlari-lari kecil untuk mencari air. Dan jemaah pria disunahkan untuk melakukan hal yang sama saat melewati lampu hijau, yaitu dengan mempercepat langkah atau berlari-lari kecil. Sedangkan jemaah wanita tidak disunahkan untuk berlari-lari kecil, tetapi tetap disarankan untuk berjalan biasa di sepanjang jalur sa'i. Dengan adanya lampu hijau memudahkan jemaah untuk mengikuti tata cara sa'i yang benar, terutama bagi jemaah yang baru pertama kali menjalani umroh. Tanda ini memastikan jemaah pria melakukan sunnah lari-lari kecil kepada bagian yang sesuai dan tidak melakukannya di sembarang tempat.
Lari-lari kecil di antara lampu hijau bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan dan peringatan terhadap kegigihan Siti Hajar. Tanda ini mengajarkan kita tentang keteguhan dan pengorbanan dalam mencari ridho Allah. Dengan adanya lampu hijau sebagai penanda, sa'i dapat dilakukan dengan lebih tertib dan khusyuk. Setiap jemaah mengikuti arahan yang sama sehingga ibadah berjalan lancar tanpa kekeliruan dalam tata caranya. Meskipun terlihat sederhana, mengikuti tanda lampu hijau dengan niat yang khusyuk dan memahami maknanya memberikan nilai ibadah sa'i yang lebih dalam. Lampu hijau ini adalah bagian dari jejak sejarah Islam, mengingatkan kita akan pengorbanan.